Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randa Aprilia Putri. Saya dari Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan mewawancarai pelaku usaha dagang di Pasar Anom terkait MBG saat ini. Ibu, selamat siang. Jadi di sini saya ingin mengucapkan Ibu terkait MBG. Nah, yang pertama itu, menurut Ibu, apakah program MBG itu menguntungkan pedagang di pasar? Seperti itu, Bu. Menguntungkan atau tidak dan mengapa? Iya, menguntungkan. Kenapa? Mengapa? Dijelaskan. Beli-beli isi. Ya. Cuman seperti itu, menguntungkan karena beli-beli ke sini gitu, tidak ada lagi. Dan menurut Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar program MBG itu dapat lebih membantu pedagang dan masyarakat itu? Maksudnya itu kayak gini, Bu, MBG itu perlu meningkatkan lagi nggak supaya bisa membantu pedagang gitu? Kenapa? Ya kalau ke pedagang enak-enak aja. Enak aja. Kalau ke pedagang. Terus Ibu? Ya, terus gimana lagi? Udah kayak gitu aja Ibu? Iya. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, kenalin ya Mbak, kami dari Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studinya Bisnis Digital. Nah, sebenarnya kita mau wawancarai SPD ini buat memenuhi tugas akhir aja, Pak. Jadi mungkin nanti pertanyaannya umum banget sih. Iya, apa ya? iya, apa? Sebelumnya Mbak udah berapa lama kerja di program BD ini? Dari SPPD ini berdiri. Jadi kan mulai kalau persiapannya itu kan sudah sebelum-sebelumnya ya, sebelum buka. Jadi persiapannya itu 2 bulan sebelumnya sudah persiapan. Jadi ya memang dari sana, dari itu sudah kerja. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mbak? Fitriana. Iya. Terus tugas utamanya di sini sebagai Akuntansi. berarti pengelolaan uangnya ya di sini Ya, pengawas keuangannya. terus juga kalau boleh tahu bagaimana proses penyusunan anggaran untuk kebutuhan dapur MBG-nya? Penyusunan anggarannya. Nah, kalau terkait penyusunan anggarannya itu dimulai dari ahli gizinya dulu. Ahli gizinya itu buat ini apa namanya? Buat semacam list itu, list ya, list bahan baku yang akan dipakai untuk terutama di hari ini ya, itu nanti dibuat. Biasanya kalau dari ahli mintanya 1 minggu harus sudah semua nanti. Nanti setelah itu di store ke saya, nanti kita ini apa, dari saya itu menentukan harganya. Setelah itu kan dari PGN ini ada anggaran ya, anggaran kalau dari PGN ini 15.000 per porsi sama 13.000 per porsi. Tapi 15 sama 13.000 itu bukan bahan baku aja, jadi dibagi. 15.000 itu untuk satu porsi makanan itu 10.000 kalau yang porsi besar, porsi kecil itu 8.000. Nah, lebihnya itu 5.000-nya itu buat operasional, 3.000 buat operasional, 2.000-nya itu buat sewa dapur. Seperti itu. Kalau boleh tahu sumber dananya juga berasal dari mana ya? Dari pemerintah. Pemerintah. Iya. Terus juga
boleh tahu juga nggak sistem pencatatan pengeluaran sama pemasukannya gitu? Sistem pencatatan pengeluarannya. Iya, dalam program MBG ini. Kalau sistemnya itu langsung ini, kalau pencatatan pengeluarannya itu sistem pencatatannya ya kayak laporan keuangannya. Iya. Nah itu kita laporan keuangannya itu setiap hari kayak gitu. Misal ya, kalau hari ini kan bahan baku itu sudah belanja, itu diklaimnya ya hari ini kayak gitu. Pesanannya itu kemarin, Sekarang. iya kayak gitu diklaim. Nah klaim itu yang mengklaim itu kan dari BGN ya deh ya, turun ke rekeningnya dapur nih, tapi rekening tidak bisa sembarangan ditarik kayak gitu. Jadi kalau seumpama mau menarik uang itu dari mitranya dulu, mengajukan itu, tapi harus di-approve sama dari kepala dapurnya. Kepala dapurnya kan paling tinggi nih di sini kepala dapur. Itu harus ada persetujuan dulu dari kepala dapur. ACC-nya ya, Mbak? Iya, ACC-nya. Baru nanti keluar. Gitu. Berarti kalau diizinin baru keluar gitu ya? Iya, baru masuk. Pokoknya mau dikirim nih ke rekeningnya akuntansi, ke rekeningnya akuntansinya. Jadi itu mitranya dulu tuh kayak mau menarik uang, mengajukan ke sana gitu. Baru setelah di-approve sama kepala SPPG-nya, kepala dapurnya, baru masuk tuh ke rekeningnya akuntansinya gitu. Oh ya Mbak ya? Iya, Ya Mbak, izin nanya ya, iya. kira-kira berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk satu porsi makanannya? Kalau ya itu tadi yang dijelaskan kan, kalau satu porsi makanan itu yang porsi besar itu 10.000, kalau yang porsi kecil itu 8.000. Karena yang kan banyak tuh yang beredar 15 sampai 13. Itu tidak semuanya masuk ke bahan baku. Jadi itu semuanya sudah 15 termasuk operasional. 3.000-nya itu untuk operasional, 2.000-nya itu untuk sewa fasilitas. Kayak ini dapur kan bukan punyanya pemerintah ya, punyanya perorangan. Nah kita itu cuma tinggal ngisi gitu. Yang ini kayak peralatannya itu semuanya dari mitranya kayak gitu, yang menyediakan lah kayak gitu. Terus juga pengeluaran terbesar dalam operasional MBG biasanya untuk kebutuhan apa? Baku, pastinya baku. Terus apakah terjadi peningkatan biaya operasional dalam beberapa bulan terakhir? Peningkatan dari operasional apa itu bahan bakunya? Iya, benar. Kalau dari bahan baku kan, kalau kemarin ya deh kita itu apa namanya, penerimanya kita itu sampai 3.000 lebih tuh, 3.350 apa kayak gitu, sama B3-nya. Nah itu ya meningkat deh sampai 50-an kayak gitu. Menurut saya itu per hari deh itu kadang. Tapi kalau sama B3 ya, kalau semua bersama B3, tapi sekarang itu sudah apa namanya, sudah dibagi, ya mengalami penurunan. Ya kalau harga bahan baku sekarang kan gede ya, gara-gara MBG jadi tambah naik tuh. Ya memang tambah dari semuanya kayak gitu. Semuanya jadi naik. Iya. Meskipun MBG itu kadang ya kayak gitu, mau apa, dari harga cabai, harga buah aja itu meningkat banget. Terus juga gimana caranya Mbak buat menjadikan pengeluaran agar tetap sesuai anggaran yang tersedia? Nah, itu kita caranya ya, itu kita ini apa namanya, ada yang dinamakan
itu subsidi silang. Subsidi silang itu kan kalau keuangannya ini yang dibutuhkan itu satu periodenya itu 2 minggu satu kali. Nah, jadi kita itu tidak boleh melebihi anggaran dalam waktu 2 minggu itu, dalam satu periode itu. Jadi kita itu untuk menutupi, kan kadang nih hari ini buka, jadi untuk menutupi kebengkakan itu, untuk besoknya itu diusahakan tidak buka.